Bagi yang merasa kehilangan tas, ini tas Ikhwan atau Akhwat, silakan menghubungi di panitia registrasi. Ya, silakan. Dan juga sekaligus juga sebagai bentuk pengumuman kehati-hatian, boleh dicek teman-teman semua, tasnya ada, aman? Dompet ada, Masya Allah. Tas, laptop aman ya? Hati ada? Hati kita akan siap menerima ilmu akan saya sampaikan beberapa saat lagi, insya Allah. Dan seperti biasa, Masya Allah, kita akan kembali mengedepankan adab terhadap ilmu dan ahli ilmu. Salah satunya adalah dengan merapat ke sumber ilmu. Boleh merapat lagi? Silakan. Silakan teman-teman semua. Silakan. Apa perlu pegang pundak lagi? Baik, silakan. Lebih merapat silakan teman-teman semua. Diisi saf terdepan terlebih dahulu dan mohon izin panitia sudah menyiapkan lining garis ini untuk area lalu lalang teman-teman semua bagian ke belakang atau area panitia. Jadi teman-teman semua mohon maaf untuk tidak duduk di area garis, boleh geser. Ya silakan, nanti memudahkan buat panitia lalu lalang dan juga buat teman-teman semua jika ada keperluan untuk keluar masjid. Baik, terima kasih. Dan masih ingat kesepakatannya? Yang boleh bersandar ke dinding siapa aja? Mereka yang usianya mendekati nomor sepatu masing-masing ya. Baik, yang masih seger-seger silakan jangan nyender. Benar. Hati-hati Pak. Nyender berbahaya ya. Habis nyender nyaman, waduh ngantuk bahaya. Ya silakan. Baik, untuk lebih merapat silakan ke depan. Dan juga mohon izin kembali mengingatkan yang boleh dibawa ke dalam itu hanya minuman dalam kemasan tertutup rapat. Ya, ibu-ibu juga ibu ya, yang boleh dibawa ke dalam hanya minuman dalam kemasan tertutup rapat. Kuaci, kacang boleh nggak? Jangan ya, kami tahu mungkin untuk lawan kantuk pengen ada cemilan, cuma kalau kuaci, kacang Masya Allah bisa mengotori area belajar kita. Baik. Insya Allah sesi kedua ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Mufian Iftali, masih di bagian kedua dari daurah kita pijakan yang kuat insya Allah. Dan sebelum Ustadz akan memasuki ruangan, insya Allah kita ada amanah hadiah nih yang perlu dibagikan kepada seluruh peserta. Kita akan ada kuis ya insya Allah ya. Baik insya Allah, Mike Ahwat siap? Mike Ikhwan siap? Baik. Pertanyaan pertama. Untuk sesi Ikhwan. Acungkan tangan yang bisa jawab. Tadi materi pertama, Ustadz Ega sudah menyampaikan referensi kitab yang beliau jadikan bahasan di kesempatan kali ini. Penulisnya siapa? Acungkan tangan, mic-nya boleh. Atau langsung sebutkan. Saya salakal, barakallahu fiik, Masya Allah. Hadiahnya silakan, Masya Allah. Alhamdulillah, di Ikhwan sudah. Panitia boleh dioper hadiahnya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua untuk Akhwat bagian bawah. Baik. Atas Ustadz. Oh atas, baik. Kalau untuk ibu-ibu kita siap laksanakan. Baik. Kita mintanya bawah, diminta di atas. Baik, atas dulu ya, udah siap ya mic-nya. Baik. Tadi Ustadz Ika menyampaikan fitnah terorisme atau Khawarij muncul di zaman kehalifan siapa? Iya. Yang jawab banyak tapi nggak sah ya. Insya Allah. Baik, pakai mic silakan. Bismillah, Ali bin Abi Thalib. Pertama kali muncul. Iya. Akhwat Bapak izin. Baik, terima kasih. Masya Allah. Nanti ada lagi. Silakan. Benar Ustadz. Ya. Utsman. Utsman orang mana Bu? Utsman bin Affan. Iya, baik, mohon maaf. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Masya Allah. Di sini banyak Utsman ya Pak, baik Allah.
Mohon izin. Baik, muncul pertama kali di zaman Utsman bin Affan dan puncaknya di zaman Ali bin Abi Thalib. Baik, Masya Allah. Silakan hadiahnya. Terima Sudah, Ustaz. kasih. Wa jazakillah khair. Baik. Di Ikhwan. Dua sikap para sahabat dalam menghadapi fitnah Khawarij. Paling depan duluan, silakan Bapak. Berdiskusi seperti dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian apabila tidak bisa diperangi seperti dicontohkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Barakallahu fiik. Didakwahi, dia diskusi, dan kedua diperangi. Masya Allah. Ini hadiahnya mana ya biar semangat, biar kelihatan? Sudah? Oper? Baik. Belum terima? Panitia silakan hadiahnya. Biar kelihatan hadiahnya gede loh Pak, Masya Allah. Isinya belum tahu. Baik, boleh dioper ya. Di Ikhwan sudah ada 2 penerima hadiah. Ya, dia sampaikan ke depan. Silakan panitia. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk Akhwat. Atas. Atas lagi Bu. Bawah Ustadz. Nah iya Bu, bawah Bu. Kalau saya siapkan atas, saya bakal dikomplain ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu langsung pulang, panitia masih dikomplain nih, Masya Allah. Baik, pertanyaan untuk Akhwat bagian bawah. Mike sudah siap? Ini 1, yang depan 1, silakan hadiahnya. Ya, sudah siap. Baik, pertanyaan untuk Akhwat. Masya Allah, tenang Bu ya. Saya buka contekan dulu Bu. Sebutkan tadi 2 poin saja yang Al-Ustaz sampaikan terkait bagaimana memperkuat pijakan. Silakan 2 poin. Wow, yang duluan jawab Bu. Ya, mohon maaf. Ya. Silakan. Senantiasa berpegang pada Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. 1. 1. Yang keduanya, mengimani seluruh hadis yang datang dari Nabi meskipun hadis ahad. Baik, Masya Allah. Bagaimana Dewan Juri? Betul, baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, silakan hadiahnya Masya Allah. Baik. Kembali ke Ikhwan, Masya Allah. Pak Dida mau bantu pertanyaan, Pak Dida? Baik, Masya Allah. Hadiah standby? Hadiah standby? Saya minta yang paling besar ya? Oke, itu yang nonjol paling panjang tuh. Baik, Masya Allah. Baik, boleh acungkan tangan untuk Ikhwan yang merasa usianya paling tua. Boleh, Masya Allah. Nah, saya mau kasih hadiah buat orang tua kita nih. Bapak usia berapa Pak? Wih, pada tawadu, Pak, mohon maaf ya. Kalau pertanyaan ini saya ajukan ke ibu-ibu bakal sensitif ya. Bapak, usia berapa Pak? 60. Bapak? 61. Wih, beda setahun. Ada lagi di atas 61? Ada? Pak, gak apa-apa, sebut aja Pak, temannya berapa? 60? 61, ada yang lebih tua dari 61? Bapak berapa Pak? 69, Masya Allah, baik. 69, belakang berapa Pak? 75, luar biasa, kita lelang lagi. Di atas 75 ada? Ikhwan, ibu-ibu, Ikhwan. Bapak-bapak, tenang Bu. Ikhwan dulu, 60, 61, 75, 79. Di atas 79 ada lagi? Ada lagi? Di atas 79? Tidak ada? Panitia tolong siapkan hadiah untuk orang tua kita. 4. Yang usia 79, 75, 60, 61. Masya Allah. Pak, terima kasih ya Pak atas inspirasinya. Masya Allah, di usia emas masih semangat buat belajar. Jadi semangat buat kita nih, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. 4 hadiah ya, 4. Boleh Pak, acungkan tangan. Ini Pak, ini 1 di tiang. Usia 60, baik. Kemudian usia 61. Baik, kemudian juga ini, ya, dibantu. Baik, Masya Allah. 2 lagi, yang belakang sudah ya? 1 lagi sini. Baik, usia
60, 75 ya Pak ya? 69, Masya Allah, 69, baik. Masya Allah. Akhwat gak apa-apa disebut umur? Boleh Ustadz. Boleh buat hadiah, boleh buat hadiah. Baik, silakan. Ya. Baik, sebuah apresiasi nih, Masya Allah. Baik, akhwat bagian bawah ada usia berapa? Usia 70? 75 Ustaz. 75, baik, Masya Allah. Berapa? Wah banyak nih, sepuh-sepuh. Hadiah ada berapa? Baik, 75, oke 75. Ada lagi ada 75? 78 Ustaz. 78, Allahumma barik, Masya Allah. 78. Ada lagi ada 78? Berapa? Oh, udah dilewatin namanya 75 dan 78. 70. 70, oke 70 banyak. 75 dan 78. Baik, yang 78 di atas apa di bawah? Bawah, oke 75. Baik, yang 60 udah Bu. Udah kejauhan. Yang menang 78 75. Baik. Silakan teman-teman panitia mohon berikan apresiasi hadiah untuk usia 78 dan 75. Masya Allah. Di atas ada Ustadz 75. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Masya Allah. Silakan Bu ya, hadiahnya bisa buat main sama cucu ya, Masya Allah. Apa isinya? Baik, Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, pertanyaan yang sering muncul di kajian ya. Anda ingat banget dulu sering dibawakan oleh Ustaz Zuna Syafiq Basalamah Fidahullah Ta'ala. Selalu dibawakan usia paling tua. Ternyata hikmahnya adalah sentilan buat kita nih, Masya Allah. Yang muda-muda, kalau Bapak aja semangat Pak ya. Bapak tinggal di mana Pak? Ya? Cimanggis, Masya Allah. Kesini dengan siapa Pak? Ya? Sendiri? Oh, sama istri, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah semangat buat kita untuk bisa terus belajar walaupun usia sudah terus bertambah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Baik, kemudian baik, kita akan kembali kepada kuis untuk yang akhwat. Atas apa bawah nih? Atas Ustadz. Atas, baik. Pertanyaan untuk akhwat di atas. Tadi Ustaz sudah menyebutkan dan mungkin sudah mencatat, tolong sebutkan dalil Quran yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran membahas seluruh hal. Quran surat apa dan ayat berapa? Silakan akhwat di atas. Ya, boleh. Buka contekan boleh. Buka dulu catatannya. An-Nahl ayat 83 dan An-Amal ayat 38. Al-Quran membahas seluruh hal. Silakan. Oh, Ya, dioper yang lain. Anissa 59. Belum tepat Ibu, silakan. Terima kasih. Boleh Bu, dioper mic Ibu, gantian Bu. Baik, silakan. An-Nahl 39 Ustadz. Wah, ada jurinya. Salah katanya. Baik. 89. Boleh diwajuri jawabannya apa Bu? Silakan. Ya, Kak. Ustadz menyebutkan ayat yang kemudian Ustadz syarah dengan perkataan Imam Syafi'i tentang hal ini. Nah, Bismillah An-Nisa 115. bagaimana? Spesifik pertanyaannya, Ustadz menyampaikan poin terkait Al-Quran membahas seluruh hal. Quran apa, surat berapa? Cluenya adalah setelah itu Ustadz membawakan kaul Imam Syafi'i. Bahwasanya tidaklah ada masalah kontemporer yang terjadi. An-Nahl 89. Iya, Masya Allah. Jadi deg-degan Ustadz ini. Ayatnya banyak, Masya Allah. Silakan lebih spesifik Bu. Boleh oper? Belum tepat? Belum tepat? Silakan. Yang setelah itu Ustadz
Syarah dengan perkataan Imam Syafi'i bahwasanya Iya, Ustaz. ya, silakan. Alhamdulillah. Al? Iya. 89. Betul? Al-An'am ayat An 112, 113, kayak lelang dong kayak usia tadi, Masya Allah. Hilang. Al-An'am ayat 38. Iya, 38. Masya Allah. Baik. Tadi yang jawab yang mana tadi? Quran Surah Al-An'am 38. Kemudian Ustadz menambahkan penjelasan bahwasanya tidaklah ada masalah kontemporer, melainkan pasti ada dalil Al-Quran tentang hal tersebut. Perkataan Imam Syafi'i. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, silakan terima hadiahnya. Alhamdulillah. Baik, kita... Sudah, Ustadz. Ya, Bu? Ibu mau jawab? Satu lagi enggak, Ustaz? Baik, kita akan jawab setelah Ustadz menyampaikan materi ya. Masya Allah, baik. Memang semangat ibu-ibu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Baik, mari kembali bersiap. Kita ambil posisi terbaik. Siapkan catatan kita. Kita akan menikmati sajian ilmu di sesi kedua dari Daurah Taslam dan juga Tasil, alhamdulillah, dengan tema pijakan yang kuat. Kami akan langsung mengundang kepada guru kami dan guru kita semua, Al-Ustadz Mufi Hanif Talib LC Hafidhahullah Ta'ala, untuk bisa berkenan memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Silakan Ustadz, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Khair. Insyaallah. Jazakallahu. Ustaz. Untuk pakai dulu, ini belum Ustaz. Baik, kita persilakan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Ustaz kami silakan, faitafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, anakku agak tegang ini ya. Dilihatin antum-antum semua ini. Sudah makan jamaah? Ya tinggal tidur siang aja yang belum ya. Anak ini belum makan supaya tidak ngantuk. Tak khawatir sampai ini sambil ngantuk-ngantuk nanti ya. Jadi yang ngantuk nanti langsung ditunjuk aja, Kang Alvin ya. Langsung ditunjuk aja. Baik, para jamaah sekalian. Kemarin itu sebenarnya Ana tidak tahu, tiba-tiba Ustadz Ega hubungin Ana. Gimana kalau kita bikin daurah, sudah mepet-mepet nih. Bikin daurah begini. Mau bahas apa? Ana bilang, ini bahas ini kita katanya. Kita separuh-separuh aja. Enak beliau, yang gampang-gampang beliau yang bahas. Susah-susah kasih ke Ana ya. Yang penuh dengan kontroversi Ana disuruh bahasnya mah. Subhanallah. Ya, loh cocok katanya. Subhanallah. Ya sebenarnya yang mau dibahas sama kita ini hal-hal yang mendasar saja. Yang sebagai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, jadi seorang muslim harus tahu ya hakikat agama kita itu ya seperti ini gitu. Kebetulan beliau bisanya yang pagi, ana bisanya ba'da duhur, jadi beliau ngambil separuh yang pertama. Yang kontroversi ada di separuh yang kedua, mau tidak mau ana yang ngambil. Mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik dan tidak menyakiti pihak-pihak yang ya antum paham lah ya. Para jamaah yang dirahmati Allah.
Kita lanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Ustadz Ega Hafizahullah. Beliau bahas berapa poin tadi? 3. Katanya 4. Loh, subhanallah. Kita lanjutkan apa yang beliau bahas. Ya, dari kaidah-kaidah yang sudah ada. Ya, ada salah satu kaidah yang perlu kita ketahui juga para jamaah sekalian yang berkaitan dengan agama Islam. Yang jangan sampai kita tidak mengetahuinya adalah bahwasanya kita ini saat sudah tahu bahwasanya sumber agama kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka disebutkan, bunyi kaidahnya, at-taslimu lillahi walir rasuli zahiran wa batina. Berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya secara lahir dan batin. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnah. Maka jangan sampai dan tidak boleh kita ini menyelisihi apa yang datang dari Al-Quran dan yang datang dari sunnah-sunnah yang sahih. Jangan sampai kita juga menentang itu dengan kias-kias, logika, analogi, dengan dzauq, perasaan, atau kasyf, ya, atau penyingkapan batin. Ya, apa kata dia, firasat anak kurang enak nih kalau ikutin dalil ini misalkan. Atau dia tidur, mimpi, katanya dikasih ilham sama Allah misalkan. Dia terima ini dan dia tolak itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini semuanya terlarang. Atau ditukar dengan ucapan seorang ulama misalkan, atau seorang yang dianggap syekh, atau dianggap imam, atau semisalnya. Ini salah satu kaidah. Apa bunyi kaidahnya? Berserah kepada apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Berserah kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Maka dari itu kita tidak boleh, siapapun dari kita yang menentang Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan logika analogi, perasaan batin, atau penyingkapan-penyingkapan, atau perkataan syekh, atau imam, atau yang lain-lain. Ya. Tadi malam para jamaah, ana datang ke satu tempat. Di tempat itu terpampang foto seseorang. Ternyata orang itu yang punya tempat itu, restoran ya, makan di situ. Ternyata salah seorang di antara yang ikut sama anak kasih tahu, ini bapak, ya anak-anaknya masya Allah semua, muslim, sholat, ya ikut pengajian dan lain-lain. Tapi sayang bapak tidak mau sholat. Ada fotonya lagi dipampang di sebelah yang lain, haji dan umroh di foto, ada. Loh, anak bilang, ngapain itu haji dan umroh? Syahadat setelah itu yang kedua sama dia tidak dilaksanakan. Kata dia, ini kata si bapak itu, saat ditanya kenapa tidak sholat, kata guru saya, berbuat baik itu sudah cukup. Baik orangnya, dermawan, sumbang ini, sumbang itu, tapi tidak sholat. Kata guru saya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita sama mereka orang kafir itu sholat. Sampai meninggalkan sholat dia telah kafir. Siapa yang bilang? Rasulullah. Sampai dia dibilang apa? Kata guru saya. Gurunya lebih hebat dari Nabi. Ya. Makanya kaidah yang pertama kita bahas ini harus taslim, terima. Dohir dan batin. Taslim secara kita dari luar kelihatan kita terima itu. Dan hati ini juga nerima. Jangan kayak orang munafik jamaah. Hatinya tidak terima, luarnya seakan-akan apa? Menerima. Itu kebiasaannya orang munafik. Yang menyembunyikan apa yang ada dalam batinnya dan mengeluarkan sesuatu yang berbeda dari isi hatinya. Itu salah satu sifatnya orang munafik. Dan itulah orang munafik. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah dijelaskan tentang kaidah yang ini. Yang pertama kita temui tadi, kita harus berserah. Ya, patuh atau berserah kepada apa yang telah datang dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patuh, tunduk, menerima ini semua. Ya. Secara sempurna, tidak ada penolakan apapun
dari perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, ataupun larangan-larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perintahnya semua dan larangannya semua sama kita harus ditinggalkan. Dan menerima dengan hati, akal, dan apa yang kita punya di badan kita ini, semua harus menerima itu dan tunduk, patuh, tidak menentang, dan tidak ada perasaan tidak enak dalam hati. Datang dari Rasulullah SAW, ini dalilnya, diperiksa ternyata sahih, terus dia merasa berat. Nah, ini bermasalah jemaah. Jangan. Apapun syariatnya, datang dari Allah dan Rasulnya, terima itu dengan hatimu, dengan akalmu, dengan anggota badanmu, semua. Dan juga di dalamnya terdapat penjelasan yang lain, yaitu tidak boleh ragu-ragu untuk menjalankan itu. Atau menyombongkan dirinya, tidak mau mengikuti nas-nas yang ada. Mau dia pahami itu atau dia tidak paham, tidak boleh sama dia ditolak. Tidak boleh dia menyombongkan dirinya di atas itu. Tidak boleh dia ragu-ragu. Disuruh amalkan itu, amalkan. Datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, amalkan itu. Terutama yang wajib-wajib. Ingat jamaah, jangan kita bahas yang sunnah sebelum kelar yang wajib. Kita ini disuruh apa? Jalani yang pertama yang wajib-wajib. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilaihi mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku, lebih aku cintai dari yang aku wajibkan. Mau dekatkan diri sama Allah dimulai dari apa jamaah? Dari yang wajib. Ya, jaga tuh yang wajib-wajib. Selesai yang wajib baru loncat ke yang sunnah. Mulai dari yang sedikit-sedikit. Amalan yang kita mampu kerjakan yang sunnah. Jangan baru mau ngamalkan sunnah langsung cek Abu Bakar As-Siddiq apa amalannya. Yo tumbang jamaah. Tak pernah sedekah, sekali sedekah rekeningnya semua sama dia kirim ke orang miskin. 0. Disisakan apa? Allah dan Rasulnya kata dia. Dia menjadi Abu Bakar. Habis itu apa yang terjadi? Trauma dia. Tidak sedekah lagi. Karena habis sedekah bangkrut. Imannya dia tidak sama Abu Bakar. Mulai dari yang sunnah yang bisa dia kerjakan. Mulai dari sunnah muakkadah dulu. Sunnah yang ditekankan dulu. Jadi ini yang dimaksud di kaidah ini itu menerima sesuatu yang harus dia terima dari urusan keislamannya, keimanannya. Harus nih. Adapun yang sunnah dia mau ngerjain. Kalau dia tak bisa kerjain tidak boleh dia bilang ini tak cocok. Oh ini kurang tepat, tak boleh. Kerjain, tak bisa, tak usah dia kerjain. Kalau dia tidak mampu. Dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, menegaskan kaidah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Allah sungguh tidak beriman hatta yuhakkimuka, sampai mereka itu berhukum dengan hukummu wahai Muhammad. Atas apa yang terjadi dari pertikaian-pertikaian di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan mereka tidak ada merasa dongkol dalam hatinya atas apa yang telah engkau putuskan tentang perselisihan yang mereka alami itu. Berhukum kepada hukumnya siapa? Rasulullah SAW. Sama Rasulullah sudah dihukumi, ini begini, ini begini, ini begini. Tidak ada rasa tak terima dalam hatinya sama sekali. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Lihat, taslim. Tadi kita bilang apa? Berserah. Dan mereka berserah menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau tidak begitu, kata Allah apa? La yu'minu. Belum beriman. Apa yang datang dari Rasulullah? Sami'na wa ta'na. Kita bisa kerjain. Tidak bisa bilang, ana belum mampu. Ini berlaku bagi yang sunnah. Yang wajib, tidak ada, ana belum mampu. Kalau ada yang bilang, setrum sedikit. Supaya sadar. Tidak ada. Wajib itu, ya. Wa ma atakumur rasulu
fakhudhu. Kalau datang sudah ada, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau dilarang, tinggalkan. Makanya juga dalam syariat ini saat diperintahkan sesuatu itu tidak ada mastata'tum. Tidak ada. Ya, atau sesuatu yang diperintahkan dalam syariat itu harus dikerjakan semampu kita. Tapi yang dilarang, apakah ada mastata'tum? Ada jamaah mastata'tum? Sebisa kalian. Tidak ada. Ya. Yang dilarang semuanya harus ditinggal. Tidak bisa ditawar ini. Tapi yang diperintahkan sebisanya buat. Dia tidak bisa sholat. Ya. Disuruh apa? Tidak bisa sholat berdiri disuruh duduk. Tidak bisa duduk disuruh tidur. Ada keluasan dalam syariat yang sangat banyak. Intinya yang wajib-wajib tidak boleh apa? Ditinggalkan. Yang dilarang-dilarang semuanya harus ditinggalkan. Tidak ada yang bilang, oh anak tidak bisa. Itu tidak boleh. Tadi bahasanya sepertinya agak terbalik ya. Maklum, belum makan siang jamaah ya. Lalu para jamaah sekalian, di kalimat dalam kaidah itu, fala yu'aridu syai'un minal kitabi awis sunnati sahihah. Dia tidak membantah, menyelisihi apapun itu dari yang datang dalam Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, apapun bentuk penentangannya. Dari pemikiran orang, logika-logika, atau dari gerakan batin, atau angan-angan, atau mimpi misalkan. Mimpi ketemu Nabi, kamu harus begini dan begini, padahal itu menentang apa? Syariat. Kalau yang diperintahkan kamu bangun sholat tahajud, mendinglah itu. Memang itu disyariatkan. Ini enggak, besok pagi kamu lukai tetanggamu. Ya, disuruh lukai tetangganya. Itu melanggar syariat atau tidak? Tidak boleh dikerjain. Ya, karena itu melanggar syariat. Kita disuruh buat baik sama tetangga oleh Rasulullah SAW. Terus di mimpinya tadi disuruh apa? Disuruh lukai tetangganya. Tidak boleh diamalkan. Ya, itu secara singkatnya. Lalu disebutkan dalam kalimat yang ada dalam kaidah itu, biqiyasin wala dhaukin wala kashfin wala qauli syaikhin wala imam. Di sini melambangkan siapapun Anda, apapun alasannya, tidak boleh Anda selisihi apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh dibantah dengan bantahan-bantahan receh seperti ini. Dengan alasan tidak masuk akal. Contohnya Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang, yang maha pengasih, maha penyayang, itu beristiwa di atas arsy. Dipikir sama dia, tak masuk akal. Oh kayaknya bukan beristiwa, kita ganti kalimatnya. Apa namanya kalimatnya? Istaula, menguasai. Karena dipikir sama mereka tidak masuk akal. Ditolak itu ayat, tak boleh jamaah. Dalam hadis qudsi, yanzilu rabbuna, kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa min thuluthil lailil akhir. Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir. Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Bukan Allah yang turun, kata dia. Rahmat Allah. Oh iya, rahmatnya ngapain? Cuman gantung di langit dunia aja. Rahmat kok gantung-gantung? Rahmat itu turun di atas muka bumi ini. Bukan turun ke sepertiga malam terakhir. Ya sudahlah, pokoknya itu deh, kata dia. Pokoknya tidak mungkin Allah turun. Jangan. Berarti kalau Allah turun sepertiga malam terakhir di Indonesia, sebentar lagi ganti ke yang lain. Tidak boleh jamaah. Jangan. Makanya kata para as-salaf, ya, amirruha kama ja'at. Ayat-ayat yang berkaitan sama akidah, asma wa sifat, amirruha kama ja'at. Datangnya begitu, pahami begitu. Tanpa harus tanya-tanya gimana, tanpa harus dipermisalkan kepada orang-orang, oh sama makhluknya, misalkan makhluk-makhluk Allah, oh kayaknya turunnya begini, oh begitu, oh eskalator misalkan. Tidak boleh. Sudah yakini itu, imani. Jangan dibantah sama apapun. Tidak boleh dibantah. Tidak masuk akal kah? Oh katanya imam ini begini begitu, tidak bisa jemaah. Ya, kita harus yakini dan imani apa yang datang dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Ya, bagaimana kita ini dilarang untuk mengedepankan siapapun itu, dan kita diperintahkan untuk menerima apa yang datang dari Al-Quran dan dari Sunnah-Sunnah yang sahih. Ya, surat Al-Ahzab ayat 36.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi seorang muslim atau mukmin dan mukminah jika sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, lalu dia berpindah, punya pilihan yang lain. Tak boleh ini. Sudah ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam sunnah, titik, selesai. Jangan loncat ke yang lain-lain. Ya. Lalu para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, ada beberapa dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan ini. Salah satunya surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguh ya perkataan orang-orang yang betul-betul mukmin itu jika dia dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya di antara mereka, ucapan mereka apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Orang Arab kalau bilang absyir sami'na wa ata'na gini. Maksudnya apa? Ente di atas kepala. Ya, itu seharusnya yang kita ucapkan saat kita datang kepada kita hukum Allah dan Rasulnya. Betul jalurnya sahih, tidak ngarang ini hadisnya bukan hadis palsu. Sahih hadisnya diterima, ambil, pegang, bilang sami'na wa ata'na. Begitu juga surat An-Nisa ayat 59. Allah SWT berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Kalau ada perkara di antara kalian sedang bertikai sesuatu masalah, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Diikat ini sama Allah dengan beriman kepada Allah. Kembalikan itu hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita berpindah sekarang ke dalil-dalil dari sunnah yang menguatkan kaidah yang kita baca tadi. Jadi kaidah-kaidah ini yang kita bahas ini semuanya diambil sebenarnya dari Al-Quran dan sunnah, diringkas menjadi satu kalimat supaya kita mudah untuk mengingatnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian semua tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya. Kitabullahi wa sunnati. Al-Quran, kitabullah dan sunnah-sunnahku. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali yang memang tidak mau masuk surga. Itu sahabat bingung jamaah. Ya Rasulullah waman ya apa? Emang ada ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Sahabat bingung. Adakah orang tidak mau masuk surga? Ya, akhirnya tanya sama para sahabat, waman ya apa ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga? Dijawab sama Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama ana, sami'na wa ata'na tadi itu kepadaku, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Dia yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang menyelisihiku, bermaksiat kepada Rasulullah, tidak terima. Rasulullah bilang apa, dia bilang apa? Dia merasa ada yang lebih baik dari itu. Perkataan ini dan itu ditabrakkan ke perkataannya Rasulullah SAW. Karena dengan tidak masuk akal, semuanya sama dia ditimbang sama akalnya. Misalkan, mereka lah yang enggan untuk masuk surga. Koridornya di sini, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mereka yang masuk surga. Mereka yang dia dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang tidak demikian, tidak taat sama ana, menyelisihi, ya mereka lah hakikatnya orang-orang yang tidak mau masuk surga. Begitu juga diperkuat ya kaidah ini dari perkataan para salafus saleh, ya para salaful ummah dari kalangan para ulama. Ya, termasuk dalamnya ada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim perkataan ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata Imam Asy-Syafi'i, ajma'al muslimuna. Orang-orang muslim itu semuanya berijma' ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu
ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Barang siapa atau telah sepakat kaum muslimin bahwasanya siapa-siapa yang sudah jelas baginya datang dalilnya dari Rasulullah SAW, sahih bisa diterima hadisnya, bukan hadis yang tidak bisa diterima, tidak ada lagi baginya alasan untuk meninggalkan sunnah tadi gara-gara perkataan orang lain dari kalangan manusia. Paham jemaah? Sudah jelas nih, sunnahnya benar ada. Terus dia loncat ke perkataan yang lain, karena mungkin menurut dia itu perkataan lebih oke, lebih enak, lebih cocok dia. Ditinggal sama dia sunnahnya Nabi. Ya, ini menyelisihi ijma kaum muslimin. Ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. La yuqalladu ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang menjiplak, tahu jiplak jemaah, fotokopi persis sama taklid kecuali kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh taklid buta kecuali ke siapa? Rasulullah SAW. Wa innama nattabi'u man kana ala atharihi. Tapi kita juga disuruh untuk mengikuti siapa yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi siapapun dia, sehebat apa, sepintar apa, tetap aja tidak boleh dia itu ditabrakkan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, al-aqlus sahih, akal yang sehat, yang benar, la yukhalifun naqlas sharih, tidak akan menyelisihi dalil yang jelas. Walakin yu'ariduhul fasid minal aqli, tapi yang menyelisihi dalil-dalil yang Bismillah. Ya, itu barusan iklan sebentar. Supaya yang tidur bangun ya. Sampai di mana tadi? Perkataan Imam Ibnul Qayyim ya. Maksudnya akal yang sehat itu tidak akan pernah menyelisihi apa? Dalil yang jelas yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Walakin yu'ariduhul fasid minal aqli. Ya, yang menyelisihi itu adalah akal-akal yang sebenarnya bermasalah ya. Akal-akal yang rusak. Fala yuqaddamu ala kalamillahi wa kalami rasulihi syai'un. Maka tidak boleh ada yang dikedepankan dari kalamullah dan dari kalamnya Rasulullah SAW, apapun itu. Allah dan Rasulnya ada di depan. Ya, tidak boleh. Kita ngikutin orang yang mana orang itu saat orang itu mengikuti kalamullah dan Rasulnya. Lalu perkataan yang terakhir disebutkan di sini adalah dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini orang-orang pada salafus saleh, orang-orang terdahulu. Lihat perkataan beliau sangat indah. Ittabi' tariqal huda, ikutilah jalan petunjuknya Allah dan Rasulnya. Wala yadhurruka qillatas salikin, dan kamu jangan pedulikan sedikitnya orang-orang yang berjalan di situ. Kok sepi ya di sini ya, ndak asyik, terus dia pindah. Jangan. Agama bukan asik-asikan jemaah. Bukan rame-ramean.
Ittabi' tariqal huda. Ikutin jalan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan kamu jangan merasa gimana-gimana, jangan merasa tidak enak saat kamu temui yang ada di situ cuma sedikit. Wa iyyaka wa tariqadh dhalalah. Dan hati-hati engkau dari jalan kesesatan. Wa la taghtarru bi kathratil halikin. Dan jangan tertipu sama banyaknya orang yang ada di sana yang hakikatnya orang-orang itu akan binasa. Paham jemaah? Ini kaidah yang berapa? Kaidah yang pertama. Apa tadi bunyi kaidahnya? Menerima, berserah, ya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin, dan tidak boleh kita membantah apapun itu dan dengan apapun itu. Apa-apa yang telah datang dari Alkitab, dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, mau itu dengan analogi kah, atau dengan perasaan, atau dengan apapun perkataan fulan dan alan, ya, itu kaidah yang pertama kita bahas pada siang hari ini. Kaidah yang kedua yang kita bahas pada siang hari ini insyaallah adalah ketahuilah bahwasanya kesempurnaan itu, ya, yaitu kemaksuman itu, yang maksum itu hanyalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bunyi kaidahnya yang berbahasa Arab, al-ismatu thabitatun lirrasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksuman itu, kesempurnaan itu hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ummatu fi majmu'iha, dan umat Islam secara keseluruhan, ya, ma'sumatun minal ijtima'i ala dhalalah. Ya, jadi maksum itu hanya milik Nabi. Adapun umat Islam secara keseluruhan itu terjaga dari bersepakat di atas kesesatan. Ya, maksum itu milik siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau umat Islam secara keseluruhannya itu sama Allah dimaksumkan dari bersepakat dalam rangka kesesatan. Paham jemaah? Jadi sesesat-sesatnya manusia pasti ada yang menyelisihi dan pasti masih ada orang-orang yang benar. Tidak mungkin umat Islam bersepakat, semua bersepakat ternyata itu kesesatan. Tidak mungkin itu. Itu sama Allah dijaga. Lalu para jamaah sekalian disebutkan dalam kaidah yang sama, wa amma afraduha, adapun individu-individunya, fala ismata li ahadin minhum, tidak ada individu yang sempurna, tidak ada yang maksum, yang terjaga dari kesalahan di antara para individu. Wa makhtulifa fihi al-a'immatu wa ghairuhum, adapun perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para imam dan para ulama, famarji'uhu ilal kitabi was sunnah, maka dikembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan sunnah, ya, ma'al i'tidhari lil mukhti'i min mujtahidil ummah, dan disertai atau dipermaklumkan, dikasih uzur terhadap mereka para ulama yang berijtihad dari kalangan ulamaul ummah yang keliru dalam ijtihadnya. Anak orang lagi bahwasanya kesempurnaan yang terhindar dari kesalahan secara mutlak itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Adapun umat Islam secara keseluruhan maka mereka terjaga dari kesepakatan di atas kesesatan. Adapun individu-individunya maka tidak ada yang maksum, yang terjaga dari kesalahan di antara kalangan manusia. Adapun perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para imam dan para ulama, maka itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sertakan uzur kepada mereka yang telah berijtihad dan salah dalam ijtihadnya dan keliru ijtihadnya. Kasih uzur. Jadi orang yang jalannya itu memang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj para salaful ummah, akan beda sama orang yang memang sudah pijakannya bukan Al-Quran dan Sunnah.
Ada orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa sama dia dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia salah di beberapa masalah. Maka yang seperti ini diberi apa? Diberi udzur. Ada orang-orang yang memang sudah landasannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Beda itu kita ya bermuamalah dengan mereka. Yang ini dikasih udzur. Manusia tidak ada yang sempurna. Sepinter-pinter dia, sehebat-hebat dia, sebenar-benar dia, pasti ada kesalahannya kalau mau dikorek-korek. Lain memang sama orang-orang yang memang sudah tersesat, pijakannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Pijakannya itu ilmu-ilmu filsafat ya, dari orang-orang Yunani sana yang diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Masuk ke kepalanya, dipahami, akhirnya dia pahami agama ini berlandaskan itu. Sama atau tidak yang ini dan yang itu? Tidak sama. Meskipun yang ini banyak benernya, misalkan, ya tetap dia orang tersesat. Salah, pondasinya sudah salah. Adapun yang ini, memang sudah pondasinya di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia mungkin punya kesalahan di beberapa titik-titik dan poin-poin dalam agama ini. Maka apa tugasnya? Diberi uzur. Dan kesalahannya tetap harus dibantah. Kalau memang sudah disebar kesalahannya, dibantah secara ilmiah. Ini kaidah yang kedua pada hari ini yang kita bahas. Ya. Tadi berbunyi bahwasanya yang maksum hanya siapa? Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha." Rasulullah itu tidak pernah bicara dari hawa nafsunya. Melainkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang jadi syariat kita sekarang itu hakikatnya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 67. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, kata Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Sampaikan wahyu itu. Di sini terdapat dalil bahwasanya Rasulullah itu telah menyampaikan apa yang sama Allah semua harus disampaikan, sama Rasulullah sudah disampaikan. Rasulullah tidak pernah berbicara dari akalnya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri, tidak pernah. Semua itu penyampaian Allah, sama Rasulullah disampaikan ke kita semua. Maksum, Rasulullah tidak pernah salah masalah ini. Masalah agama ini. Adapun pembahasan kita berloncat tadi dari setelah maksumnya Rasulullah pindah kemana? Bahwasanya umat ini tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Ya, bahwasanya umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam satu hal dan ternyata hal tersebut satu kesesatan. Kalau bersepakat dalam hal-hal yang baik banyak sekali. Dalam kitab-kitab itu ajma'al ummah, ajma'al muslimun. Ijma' dinukilkan ijma' oleh imam fulan, imam fulan, imam fulan. Banyak sekali itu. Dan itu syariat. Tapi kesesatan tidak ada umat yang sepakat di atas kesesatan. Maksudnya tidak ada umat Islam ini, tidak mungkin umat Islam sepakat ternyata sepakat di atas kesesatan. Mustahil. Ini bentuk Allah memaksumkan umat Islam dari sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin ada kesepakatan dibangun di atas kesesatan. Tidak mungkin. Sepakat semua ternyata kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yujmi'u ummati ala dhalalah. Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Tidak mungkin umat Islam ini bersekongkol semuanya sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Akan selalu ada sekelompok umatku yang berdiri di atas kebenaran. Zahirin, menunjukkan kebenaran tersebut. Selalu ada mereka di atas muka bumi ini. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak peduli siapa yang mereka hadapi, siapa yang mau menumpas mereka, mereka tidak peduli. Wala man khalafahum. Mereka juga tidak peduli siapapun yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Sampai datang perkara Allah, sampai datang hari kiamat, sampai datang waktu kematian mereka, dan mereka akan terus berpijak di atas kebenaran. Akan ada terus itu orang-orang begitu. Dengan kata lain, tidak mungkin umat Islam ini sepakat di atas kesesatan. Adapun individu-individunya
Ini bagian ketiga dari kaidah ini, individu-individunya maka tidak ada yang maksum sama sekali. Yang individunya maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dilarang untuk taklid buta kepada siapapun. Apalagi taklidnya sampai menyelisihi apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Katanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad. Semuanya perkataannya itu boleh diterima dan boleh ditolak. Siapapun Anda, setinggi apa titelnya, mau sudah hafal berapa juta kitab, ucapan Anda boleh diterima dan boleh juga ditolak. Illa sahib hadal kubur. Kecuali ini, yang menghuni kubur ini. Dulu Imam Malik itu jamaah ngajar di Masjid Nabawi. Nyender di tembok rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Kecuali kata Imam Malik, nih, yang ada di dalam nih. Sama maksudnya Rasulullah. Tidak boleh ditolak omongannya. Harus diterima semua. Adapun yang lain, yang lain di sini tolak enggak apa-apa. Bukan Rasul. Tidak masuk. Jadi kita temui ada ulama yang bersalah, kita tolak yang ini. Yang benar ini dibantah dengan dalil yang ilmiah. Terima yang benar. Ya, tidak semuanya. Kita belajar sama satu ustadz, ustadznya salah terus, udah bisa ini ustadz ana, oh ini begini. Tidak boleh jamaah. Sudah jelas kesesatannya menyelisih Al-Quran dan menyelisih Sunnah, tinggal. Mungkin ustadznya berijtihad dan kita harus nonton. Mungkin apa? Dia memang salah. Adapun kepada ahlu bid'ah yang memang bangun agamanya sudah ngawur, landasannya sudah salah. Sebagian ulama bilang tidak boleh husnudzon kepada ahlu bid'ah. Kenapa? Karena memang sudah landasannya salah dia. Pijakannya sudah salah. Ya. Poin yang keempat yang kita bahas di kaidah ini adalah adapun perselisihan para a'immah, para ulama, maka semuanya harus dikembalikan kemana? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saat ada perselisihan, ada khilaf, maka kembalikan itu semua, ya jalan keluarnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Bukan dikembalikan kepada omongannya fulan dan allan, bukan. Karena perselisihan itu tidak akan selesai dengan yang namanya asobiyah, ta'assub. Tidak bisa, maka akan semakin memperkeruh keadaan. Ya, oh madhab saya ini, kalau kamu madhabnya itu, tidak ketemu jamaah kalau begitu. Tapi saat dia bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, insya Allah nanti akan ditemukan ya benang merahnya. Disebutkan di sini dalam surat An-Nisa ayat 59, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih disuruh kembalikan kemana tadi? Kepada Allah dan Rasulnya, faruddu ilallahi war Rasul. Begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan. Ya. Fa inna man ya'ish minkum ba'di, apa kata Rasulullah? Fasayara ikhtilafan katsira. Karena kalian yang akan hidup setelahku, setelah sepeninggalanku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah ngasih tahu itu bukan terus Rasulullah diam, tidak ngasih jalan keluar. Rasulullah mengatakan itu, lalu Rasulullah kasih jalan keluar. Kalau itu sudah kalian temui besok, kalian berjumpa sama perselisihan itu, jalan keluarnya silahkan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Kata Rasulullah SAW, bagi kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan kalau bisa gigit dengan gigi geraham kalian juga. Bukan cuma dipegang tapi gigit juga. Kata para ulama, mubalaghatun fil, ya, berlebihan dalam berpegang. Berpegang teguh. Jangan sampai lepas. Kalau lepas berbahaya. Ya, kalau lepas berbahaya. Orang kalau sudah terlepas dari dua ini berat jamaah. Nanti ada yang bilang, Ustaz kita kan tidak ngerti istrinya apa isinya hadis-hadis Nabi, ayat Al-Quran. Ya tanya sama orang yang ngerti. Paham jamaah?
Bisa kita lihat kok mana yang dikit-dikit dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bisa kelihatan dari isi dakwahnya zaman sekarang. Dan ketahuan mana yang mengedepankan logika. Oh jangan, ini tidak masuk akal. Ya, kita harus ganti namanya karena ini tidak bisa seperti itu. Semau-mau dia ngomong. Berlari dari apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan bawa embel-embel omongannya fulan dan fulan, ketahuan pasti. Kalau kita tidak memahami itu, tugas kita adalah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu tugas kita. Tapi paling tidak kita punya apa istilahnya jemaah? Alat untuk melihat orang kira-kira ini benar enggak nih orang kira-kira. Dikit-dikit dia kembali kepada syariat atau tidak? Dikembali kepada Al-Quran Sunnah atau tidak? Biasanya itu terlihat dari apa? Dari cara berdakwahnya. Lalu poin yang kelima yang ada dalam kaidah ini adalah memberi uzur kepada siapa? Para imam-imam, para ulama-ulama mujtahid yang berijtihad dalam satu masalah dan ternyata ijtihadnya mungkin salah. Ya. Makanya kata para ulama, barang siapa yang berijtihad berusaha mengeluarkan satu hukum dari masalah-masalah yang pelik, kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Ya. Dan insya Allah kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah seorang alim itu tercela saat dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya kurang tepat. Tidak, itu tidak mencela dia. Dan dia tidak dicela gara-gara itu. Ya. Betapa banyak a'imah ahli sunnah wal jamaah yang salah dalam masalah asma wa sifat. Masalah inti dari masalah-masalah agama Islam ini salah jamaah. Ya. Tapi apakah langsung dikeluarkan? Ya tidak. Langsung diusir begitu saja? Tidak. Diberi uzur atas kesalahannya. Dia sudah berusaha, dia sudah mencoba, ya ternyata dia bersalah di situ. Maka itu apa? Dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena kelihatan di poin-poin yang lain dia itu bijakannya benar. Hanya di beberapa ini saja dia bersalah. Mungkin dia bingung. Namanya manusia jamaah. Tidak ada yang maksum sebagaimana yang ada juga di awal-awal kaidah tadi. Rasulullah SAW ya bersabda, ijtahadal hakim fa asaba. Jika seorang hakim itu berijtihad lalu dia benar, falahu ajron. Dia dapat 2 pahala kata Rasulullah. Wa ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau dia berusaha lalu dia salah dalam memutuskan sesuatu itu, memutuskan satu hukum, maka dia dapat 1 pahala. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga di sini ada beberapa perkataan dari kalangan para sahabat dan para salafus saleh. Ini ancaman dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kata beliau, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratan minas sama'." Hampir-hampir turun dari langit di atas kalian batu-batu, ya. Turun kepada kalian, kalian dihujani sama batu-batu dari langit. Saat aku mengatakan kepada kalian, qala Rasulullah SAW, dan sama kalian dibantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Paham jemaah? Jangankan omongan Rasulullah sama ulama-ulama yang ada sekarang. Omongan Rasulullah terus dibantah sama sahabat. Loh, tapi katanya Abu Bakar kan gini. Itu dibantah sama Abdullah bin Abbas. Hampir-hampir kalian itu dihujani batu dari langit. Ana sampaikan sama kalian sabda Rasulullah, terus kalian bantah ana sama ucapannya Abu Bakar atau ucapannya Umar. Gimana? Meskipun mungkin Abu Bakar dan Umar itu tidak menyelisihi Rasulullah SAW. Tapi di sini ada larangan yang sangat keras. Jangan pernah tabrakkan Rasulullah dengan apapun itu. Meskipun harus ditabrak sama ucapannya Abu Bakar dan Umar, tidak boleh. Apalagi sama yang lain. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam perkataan Abu Bakar ini terdapat pengingkaran yang sangat keras. Ya, tidak boleh kita mengedepankan ucapan siapapun dari ucapannya Rasulullah SAW. Itu juga Imam Syafi'i rahimahullah ya, mengatakan, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid 1 halaman 63, idza wajadtum, jika kalian temui, fi kitabi, di bukuku ini, khilaf sunnati Rasulullah SAW, menyelisihi
sunnahnya Nabi SAW atau yang berselisih dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, fakulu bisunnati Rasulillah, maka katakanlah oleh kalian sunnahnya Rasulullah, wada'u qauli, dan buang perkataanku. Ini siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Ada orang-orang zaman sekarang yang ngakunya bermadhab Imam Syafi'i, tapi sama dia dipilih-pilih yang enak-enak saja. Oh, ini Syafi'i. Ada perkataan Imam Syafi'i yang kurang enak buat dia, musik. Dia tidak ambil Imam Syafi'i itu. Entah imam siapa yang diambil. Bahkan kalaupun harus ngambil dari bukunya Syiah untuk melegalkan itu, dipakai sama dia. Walaupun harus bawa, jangan-jangan. Lanjut. Ya. Poin yang ketiga dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ya, yang menguatkan kaidah yang bagian kelima barusan, al-ismatu Baik, kita lanjutkan. Tadi perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, al-ismatu fi bayanid dini innama hiya lirrusul. Yang tidak pernah salah dalam menyampaikan agama ini hanya Rasul saja. Rasul-rasul yang Allah utus di atas muka bumi, mereka lah yang tidak punya salah dalam menyampaikan agama ini. Wa amma ghairuhum, adapun yang lain-lain, fayu'khadu min qawlihim wa yutrak. Ada yang diambil, ada yang ditinggalkan ucapannya. Manusia tidak ada yang maksum. Ya, maka dari itu di kaidah ini ya kita pelajari bahwasanya yang maksum hanya Nabi Muhammad saja, dan umat Islam sama Allah dimaksumkan dari yang namanya bersepakat di atas kesesatan. Adapun individu-individu yang ada, tidak ada yang maksum. Maka dari itu jika kita temui ada ulama yang berijtihad, ulama sunnah, ulama yang kita tahu bijakannya Al-Quran dan sunnah, lalu mereka bersalah, dikasih uzur salahnya. Ya, itu kaidah kedua yang pada hari ini kita bahas. Lalu para jamaah sekalian, kaidah yang ketiga yang kita bahas pada hari ini adalah bahwasanya usuluddin kulluha, semua dasar-dasar syariat ini, ya, pokok-pokok agama, ya, qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pokok-pokok agama ini semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa li ahadin
ayyuhditha syai'an, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengada-adakan sesuatu yang baru. Za'iman annahu minad din, lalu dia bilang ini adalah datang dari agama Islam. Ini adalah bagian dari agama Islam. Anak ulang lagi bahwasanya seluruh pokok-pokok agama telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengada-adakan sesuatu yang baru. Lalu dia mengklaim bahwa itu bagian dari agama. Apa yang dimaksud oleh kaidah ini? Kita mau jelaskan satu persatu seperti kaidah-kaidah yang sebelumnya. Maksudnya adalah bahwasanya anna asasal aqidah, bahwasanya dasar-dasar pokok dalam akidah, wal ibadatil kubra, dan ibadah-ibadah yang utama, yang pilar-pilarnya, wal mabadi'il ammah lisyariah, dan prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam ini, qad iktamalat bayanan wa tafsilan ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sempurna penjelasan dan perinciannya langsung melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dicamkan baik-baik dan kita pahami baik-baik. Bahwasanya dasar-dasar akidah, dasar-dasar dalam ibadah, yang pilar-pilar yang utama-utama, prinsip-prinsip umum di dalam syariat ini telah sempurna penjelasannya dan perinciannya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita yakini juga para jamaah sekalian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an min umurid din illa bayyanahu. Bahwasanya Nabi Muhammad tidak meninggalkan ada satu atau dua perkara dalam agama ini melainkan pasti oleh Rasulullah sudah dijelaskan kepada umatnya. Sawa'un min khilalil Qur'anil Karim, lewat penjelasan Al-Quran, atau sunnah nabawiyah, atau lewat penjelasan dalam as-sunnah an-nabawiyah. Wa hadha yashmulu tauhid, dan di dalamnya terdapat ilmu tauhid. Di dalamnya juga terdapat ilmu keimanan, arkanul Islam, penjelasan tentang halal dan haram, maksud-maksud atau maqasidus syariah. Ya, syariat ini punya maksud jemaah. Syariat Islam ini ada maksudnya. Menjaga agama orang, jaga harga diri orang, jaga nyawa orang, jaga keturunan, jaga harta. Itu maksud dari syariat. Itu semua yang dasar-dasar dan pokok-pokok semua sama Rasulullah sudah dijelaskan kepada kita. Bayangkan jemaah, dulu ada orang Yahudi itu mau ngece sahabat. Ngece, paham ngece jemaah? Ngenyek tau ngenyek ya? Iya sudah itu sudah. Kalau tidak paham apa? Iya, merendahkan, mau menghina seorang sahabat. Katanya orang Yahudi, Nabi kalian tuh ngajarin kalian sampai caranya buang air ya diajarin. Ini ucapan mau merendahkan ini, menghina. Nabi kalian tuh katanya menjelaskan sampai tata cara buang air besar di toilet dijelasin caranya gimana. Adab-adabnya harus begini dan begitu. Dengan tegas dijawab, iya, alamana Rasulullah SAW hatal khira'ah. Kita diajarkan Nabi sampai caranya buang air besar sama Nabi diajarin. Nah lo, bagaimana? Awalnya mau ngenyek, ujung-ujungnya nyesel dia. Dijawab dengan lantang, betul Nabi kita ngajarin sampai caranya buang air. Ini membuktikan sahabat itu bangga, agama ana sempurna, agama ente belum. Agama kita sempurna. Sama Nabi sudah diajarin semua. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku. Dan aku ridhoi
Islam adalah agama bagi kalian. Subhanallah. Ayat ini sangat jelas. Memberikan kepada kita informasi bahwasanya syariat Islam ini sudah sempurna. Tidak butuh ya, sama yang lain-lain. Fala yahtajun nas ba'da Nabi SAW ila dinin jadid. Kita sebenarnya tidak perlu sama agama-agama yang dibikin-bikin sama orang, yang ditambah-tambahkan sama orang, tidak cukup. Kita cukup pendiri kita sama Nabi Muhammad SAW. Ada buku jamaah, judulnya Al-Minahul Aliyah fi Sunanil Yaumiyah, yang membahas tentang sunnah-sunnah keseharian Nabi dari hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, dan yang muttafaqun alaihi. Yang sahih-sahih saja di dalam buku itu. Adapun yang hadis hasan atau yang di bawah-bawahnya itu tidak dibahas di situ. Itu jamaah anak kajian itu 1 tahun baru selesai. Dari Rasulullah bangun tidur sebelum waktu fajar, sholat malam, sampai habis itu Rasulullah istirahat lagi sebentar, terus adzan subuh, Rasulullah ambil wudhu, sunnah-sunnah berwudhunya sepanjang itu bahas yang sunnah-sunnah aja itu. Terus mau berangkat ke masjid, terus tata cara masuk ke masjid, terus doa antara adzan dan qomat, udah, terus keluar, terus sholat duha, sampai Rasulullah mau tidur lagi. Kita kalau amalkan itu semua, mustahil ya ma. Dahsyat. Babak belur kita ini. Sudah kerja kita begitu terus ngamalin itu semuanya, tidak ada yang terluput, semua itu diamalkan. Kalau ada yang bisa, dahsyat sekali. Tapi anak tidak yakin kita semuanya bisa. Sholat malamnya Al-Baqarah sampai habis, ini rakaat pertama. Loncat habis itu ke An-Nisa, baru habis itu ke Al-Imran. Udah sampai situ, antum sudah ketawa semua sudah. Tidak usah dilanjutkan sudah itu. Ada yang ringan-ringan bisa kita kerjain. Semua persis. Itu riwayatnya sahih-sahih semua loh itu. Bukan ada yang ngarang-ngarang ditumbuh-bumbui sedikit supaya lebih syahdu misalkan. Tidak ada. Murni betul itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Coba amalkan coba itu. Coba 1 hari aja. Semua yang ada di buku itu diamalkan. Tata cara makannya, gimana sama istrinya Rasulullah, siwaknya, tidur ngambil ke kanan, dzikirnya sebelum tidur, dzikir habis sholat, pagi dan petang. Coba. Makanya kata Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu, kata Rasulullah. Istiqomahlah kalian niru sunnah ana ini, meskipun aku tahu kalian tidak akan mampu. Ya. Walakin saddidu wa qaribu, kata Rasulullah, paling tidak kita mencoba untuk bisa sama. Karena sama plak tidak mungkin. Dahsyat betul. Ya. Dan ini yang dibahas di masalah ini, bahwasanya kita sebenarnya tidak butuh lagi untuk tambah-nambahin agama atau sesuatu yang sama kita diklaim bagian dari agama, padahal tidak pernah sama Rasulullah diajarkan kepada kita. Ya. Dan ini bagian kedua yang ada dalam kaidah ini. Yang pertama tadi adalah dijelaskan bahwasanya apa maksud dari usuluddin, ya, pondasi-pondasi pokok di dalam akidah, bahwasanya atau dalam agama Islam ini sama Rasulullah sudah dijelaskan semua. Walaisa li ahadin, lalu ini bagian yang kedua. Tidak boleh bagi siapapun itu untuk mengada-ngada perkara yang tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah, lalu dia mengklaim ini bagian dari apa? Islam, bagian dari agama. Tidak boleh. Ya. Dia bikin-bikin ibadah yang baru, yabtadi'a ibadatan au hukman syar'iyyan, atau bikin hukum syar'i yang baru, atau tata cara memahami akidah yang baru yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semua yang belum disyariatkan dan tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa mardudun marfud. Semuanya tertolak, tidak bisa diamalkan. Mahma bada fi dhahirihi hasanan wa nafi'an. Meskipun dilihat mata itu suatu kebaikan dan itu bermanfaat, tapi selama itu belum diajarkan sama Nabi, maka semuanya ditolak.
Man ahdatsa fi amrina hadza, kata Rasulullah, barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini, ma laisa minhu, padahal itu bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, ditolak. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya semua bid'ah, semua perkara yang diada-adakan dalam agama ini, hakikatnya itu hanya membuat lelah yang mengamalkan saja. Ya. Namun amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini oleh al-ihdaats, ya, mengada-ngada dalam agama ini adalah al-idhafah. Bisa jadi sama dia ngada-ngadanya itu ditambah kepada perkara-perkara pokok yang ada dalam agama ini, padahal itu bukan perkara pokok dalam agama ini. Bikin satu ibadah yang tidak pernah ibadah itu Rasulullah bikin. Ritual-ritual keagamaan yang Rasulullah tidak pernah bikin. Atau dia bikin sesuatu yang dia anggap itu bagian dari agama, namun ternyata saat ditelaah itu hanya pendapat seseorang saja. Hasil analogi dan hasil mimpi seseorang. Sama dia disematkan dan dijadikan sebagai sandaran dalam syariat, dalam beragama. Dan perlu diketahui jamaah, kaidah ini itu sangat penting, harus terus diulang-ulang. Ya, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Ada yang jual bolu untuk melunakkan hati. Bolu yang baru digigit sama yang menggigitnya, katanya yang beli ya melunakkan hati. Jual air doa. Airnya 1.000 jadi 25.000. Zen. Bisnis betul itu. Ya. Subhanallah. Ini perkara begini, ini perlu disampaikan jemaah. Supaya orang tidak tertipu sama hal-hal seperti itu. Karena zaman sekarang, bisnis yang paling enak itu saat memanfaatkan kebodohan orang. Itu bisnis paling enak itu. Memanfaatkan kebodohan orang bodoh. Dimanfaatin, diporotin duitnya. Lewat perkara-perkara seperti ini. Makanya kaidah ini harus sering-sering disampaikan. Ya, kaidah ketiga yang pada hari ini kita bahas ini. Kenapa? Karena kaidah ini itu menjaga kesucian akidah Islam kita. Melarang masuknya pemahaman-pemahaman yang melenceng dalam agama ini. Yang dapat merusak dan merubah inti dan isi dari agama ini. Mau minta doa sama Allah harus lewat kuburan dulu. Apa ada Rasulullah ngajarin? Kamu berdoa ke kuburan dulu. Minta. Baru nanti sampai ke Allah doanya. Semenjak kapan Allah punya agen dan distributor di atas muka bumi ini? Kayak Toyota, kalau mau beli disuruh datang ke... Sampai mana iklannya tadi jamaah? Iya, subhanallah. Luar biasa. Ada yang sabotase kayaknya ini ya. Jadi tadi kita bahas itu kenapa kok kaidah ini sangat penting untuk dipelajari dan diulang-ulang. Yang pertama tadi untuk menjaga kemurnian akidah Islam kita. Jangan sampai dinodai sama perkara-perkara baru dari agama yang menyesatkan. Dipikir bagian dari agama ternyata bukan. Harus ada yang tegas terus membahas masalah itu. Supaya orang sadar. Kalau sudah mulai ditinggal pembahasan masalah ini, jangan deh entar ribut. Entar mati lampu, dimatiin lampunya. Entar berantem ribut sama kaum muslimin, malu. Alasan-alasan semua. Jangan didengerin alasan-alasan itu. Kita itu membahas masalah ini supaya agama ini murni dan jauh dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Harus dibahas. Pahit memang. Yang bahas ini besok dipotong videonya, nanti ditabrak-tabrakin sama yang lain. Biasa itu. Ya, makanya itu poin yang pertama tadi. Kenapa harus sering dibahas? Ya untuk menjaga kemurnian akidah Islam kita. Yang kedua, agar kita terus
mewujudkan ittiba yang sahih. Terus berjalan di atas koridor ittiba kepada Rasulullah SAW. Menjadi muttabi'un, bukan menjadi mubtadi'un. Menjadi orang yang mengikuti, bukan menjadi orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama ini. Itu dua manfaat kenapa kita harus bahas kaidah ini. Nah, lalu yang selanjutnya para jamaah sekalian, ada dalil-dalil yang berkaitan dengan kaidah ini. Ya, ini katanya waktunya tadi 15 menit lagi, mungkin tersisa sekarang 12 menit. Padahal kepotong iklan berkali-kali ini. Main curang ini, belum selesai. Hah? Aman ya? Ini sudah ada informasi datang ini, sekian menit lagi katanya. Dalil yang pertama tadi surat Al-Maidah ayat 3. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, jelas sekali ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya agama ini telah sempurna. Tidak butuh tambahan-tambahan lagi. Tidak perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Ada yang bilang, oh ini kurang, ini yang lebih baik. Tidak perlu itu. Apa yang datang dari Rasulullah, dari Allah SWT, terima, amalkan. Selesai. Copy, paste. Selesai. Itu tugas kita. Dan itu nanti yang dikatakan oleh salah seorang sahabat. Nanti kita akan baca ucapan beliau. Ya. Maka barang siapa yang mengada-ngada dalam agama ini, ya, maka seakan-akan dia mengingkari kesempurnaan agama ini. Meskipun dia tidak bilang, oh kurang sempurna. Tapi amalan dia itu melambangkan agama ini seakan-akan belum sempurna. Perlu di update. Dibikin aplikasi sama dia. Update. Ya itu bikinan manusia. Ini agama Allah yang sudah atur sedemikian rupa. Jangan sampai apa? Ada tambahan-tambahan dan pengurangan. Kita rasa, oh ini yang lebih baik, oh ini lebih menarik. Jangan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah, pegang. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Ya, ayat ini juga melambangkan dan memerintahkan kita semua untuk agar kita melazimkan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kita iltizam terus berjalan di situ. Jangan belok-belok ke cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ayat yang ketiga adalah surat Asy-Syura ayat 21. Allah SWT berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang bikin syariat, yang juga ikut-ikut bikin syariat untuk mereka dalam agama ini, yang mana itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang bikin syariat-syariat dimasukkan ke dalam agama ini seakan-akan itu agama yang baru, belum pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat-ayat ini kita pelajari bahwasanya memang kaidah-kaidah ini seperti ini itu dibangun di atas memang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Begitu juga di sini ada beberapa hadis Nabi yang menguatkan kaidah yang kita bahas ini, kaidah yang ketiga, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ngada-ngada dalam perkara agama kita ini yang bukan dari perkara agama ini, maka perkaranya apa? Ditolak, disuruh buang, tolak aja. Sama Allah ditolak, tidak boleh. Yang kedua, hadithul Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu yang sebagiannya sudah kita baca lagi. Kata Rasulullah apa? Fa'alaikum bisunnati. Sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Lalu ditutup hadisnya. Apa kata Rasulullah? Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Tata cara mendekatkan diri sama Allah yang tidak pernah diajarkan sama Nabi, hati-hati. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena seluruh perkara yang baru-baru itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu kesesatan hakikatnya. Kita kalau sampein hadis ini jamaah, apalagi pas khutbah Jumat,
Fa inna khairul kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wahabi. Langsung. Wahabi ini. Sudah tutup telinga mereka, tidur pas khutbah Jumat itu. Ya, padahal itu siapa yang bilang? Rasulullah. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita kena syubhat terus kayak gitu jadinya jemaah. Ya. Lalu hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktum ala mahajjatil baydha." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang dari saking jelas dan terangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah melenceng dari jalan itu setelah sepeninggalanku, melainkan dia akan binasa. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya agama ini sudah sempurna dan jelas sekali. Tidak ada kerancuan dan kebingungan di dalamnya. Barang siapa yang melenceng dari jalan yang jelas ini, menuju perkara-perkara baru yang tidak jelas dan tidak ada pondasi dalam agama ini, menuju ucapan-ucapan orang-orang yang dianggap baik dan hebat ternyata jauh dari tuntunan agama ini, maka mereka akan binasa. Cepat atau lambat. Maka para jamaah sekalian, al-khulasah. Ya, kesimpulannya bahwasanya Al-Quran telah mematenkan dan menetapkan bahwasanya agama ini sudah sempurna. Dan dilarang kita ini mengada-ngada dalam urusan agama ini. Ini kalau kita ngomong begini nih, lu itu Mac ente bid'ah terus HP ente bid'ah. Kalau antum digituin orang, saran ana ketawai saja. Doain semoga dapat hidayah. Sudah jelas ya. Urusan apa yang tidak boleh ditambah-tambah? Urusan agama. Dunia monggo silahkan. Mau antum merusak HP-nya silahkan. Ya mau HP-nya digoreng silahkan. Urusan dunia ada urusan. Antum ini pakai cara bid'ah ini. HP kok digoreng? Terserah anda, ini urusan dunia. Ya tidak salah. Yang tidak boleh itu urusan apa? Agama. Dan itu yang dikatakan dan dipahami oleh para sahabat. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti saja, jangan ngada-ngada. Faqad kufitum, karena yang ada itu sudah cukup buat kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah. Siapa yang bilang wa kullu bid'atin dhalalah? Bukan hanya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud juga bilang wa kullu bid'atin dhalalah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Copy paste saja. Tidak usah ngada-ngada. Yang ada diambil, diamalkan. Ambil, amalkan. Semudah itu sebenarnya agama Islam ini. Dan juga dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan." Barang siapa yang ngada-ngada dalam agama Islam ini, mengada-ngada satu perkara, bid'ah yang tidak pernah diajarkan dalam Islam ini, dan dia melihat itu ada satu kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia seakan-akan bersaksi dan mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad telah mengkhianati kerasulannya. Kenapa? Kata Imam Malik, karena Allah sudah bilang, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dan ditegaskan kembali oleh Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Yang sekarang, yang di zamannya Nabi bukan bagian dari agama, maka sekarang juga bukan bagian dari agama. Ini dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, ya, jilid 1 halaman 64. Jadi ini bukan ucapan ustadz-ustadz kita, bukan. Ini ucapan mereka-mereka para ulama terdahulu. Banyak yang sakit telinganya saat mendengar ini, silahkan pergi ke THT ya. Silahkan. Begitu juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usulus sunnah indana. Lihat, usulus sunnah. Pondasi-pondasi agama ini bagi kami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW. Berpegang teguh kepada apa yang dijalani oleh
sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua bid'ah itu apa? Sesat. Siapa yang bilang? Imam Ahmad, disebutkan dalam kitabnya Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad. Ya, ada sekarang foto videonya Ustaz Yazid rahimahullah dipotong. Semua bid'ah sesat kata Ustaz Yazid. Ya potong. Seakan-akan itu Ustaz Yazid yang bilang. Terus nanti ada yang buka buku disebutkan di buku ini dan itu. Nah, ada nih zaman sekarang itu kan. Dia ngutip ucapan ulama. Dia pikir Ustaz Yazid itu tidak mengutip ucapan ulama. Padahal ucapan ulama juga yang beliau sampaikan, bukan dari kepalanya beliau sendiri. Dan begitulah cara mereka untuk menabrak-nabrakkan, bikin seakan-akan ustaz-ustaz kita itu bodoh, tidak tahu baca kitab dan lain-lain. Orang digiring ke situ. Boleh komentar-komentarnya, oh memang tak punya kitab, belajar di Google dan lain-lain. Biarin aja orang-orang begitu jamaah. Yang mereka berbicara pakai ilmu. Ya, ustaz-ustaz kita berbicara pakai ilmu. Ya ini. Yang kita baca ucapannya Imam Ahmad. Katanya Imam Ahmad, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Siapa yang bilang? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tidak terima, monggo bantah Imam Ahmad. Siapa Anda mau bantah Imam Ahmad? Begitu juga perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Inna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu. Sungguh sahabat-sahabatnya Imam Ahmad atau sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risal." Barang siapa yang bikin satu bid'ah, maka dia seakan-akan mengucapkan Nabi Muhammad itu telah mengkhianati kerasulannya. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini, fala yaqbalullahu minal abdi bid'atan fid din. Maka tidak akan Allah terima dari seorang hamba bid'ah dalam agama ini. Disebutkan juga oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Begitu juga yang terakhir disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, al-bid'atu ta'nun fis syariah. Bid'ah itu sama saja mencela syariat ini. Wattihamu laha bi'adamil kifayah, dan menuduh seakan-akan dia menuduh agama ini belum cukup. Wa hadza takdzibun liqaulihi ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini juga sama seperti mendustakan firman Allah surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 3. Bayangkan ini Imam Syatibi yang bilang. Maka dari itu para jamaah sekalian, 3 poin ini sudah disampaikan beserta juga mati lampunya. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Waktunya sudah habis, ya. Al-akh. Betul ya? Waktunya sudah habis. Nah. Maka itulah sebenarnya ada poin yang keempat, cuman karena waktunya habis, ya kita hanya bisa ambil 3 saja. Sebenarnya poin yang keempat itu penting juga, tapi ya sudahlah, waktunya sudah habis. Ana cuma takut 1 kali lagi mati lampu, selesai sudah semua. Udah 3 kali ya mati ya. Yang keempat sudah tidak menarik lagi mati lampunya ya. Baik, itu bisa Anda sampaikan pada jamaah sekalian, keluarganya mohon maaf, silakan. Baik, Masya Allah Ustaz, mungkin sedikit waktu untuk tanya jawab, boleh Ustaz ya? Baik. Sebenarnya Ana daripada tanya jawab, lebih baik Ana sampaikan poin yang keempat. Fadol Ustaz, silakan Ustaz. Ana kurang suka ditanya jamaah. Toib, kaidah yang keempat para jamaah sekalian. Ini terjadi dan relevan sama orang di zaman sekarang. Yang baru ngaji kemarin sore sudah sok-sok mau debat. Ya, nah ini di kaidah, makanya Anda bilang penting ini. Daripada tanya jawab, ini lebih baik disampaikan. Ya, disebutkan bahwasanya kaidah yang keempat yang kita bahas pada hari ini, al-mira'u fid dini madhmumun. Berdebat-debat, terutama debat kusir dalam agama ini adalah sesuatu yang tercela. Wal mujadalatu bil husna masyru'ah. Adapun debat ilmiah dengan baik itu disyariatkan. Ya. Menyampaikan argumentasi dengan ilmiah itu disyariatkan. Wa ma sahhan nahyu anil khawdhi fihi fayajibu imtithalu dzalik. Dan terhadap hal-hal yang sah dan jelas larangannya untuk dibahas, maka wajib untuk ditaati larangan tersebut. Ada hal-hal yang kita dilarang untuk membahasnya. Sudah, tidak usah dibahas. Ya.
Wa yajibul imsaku anil khawdi fi ma la ilma lil muslimi bihi. Wajib hukumnya diam untuk ikut campur atau diam dan tidak ikut campur untuk tidak ikut campur membahas perkara-perkara yang seorang muslim tidak mengerti perkara itu. Dengan kata lain, jangan sok tahu. Udah tidak tahu bilang apa? Wallahu a'lam. Wa tafwidhu ilma dzalika atau ilmi wa tafwidhu ilmi dzalika ila alimihi subhanahu, dan memasrahkan ilmunya kepada Allah dengan kita bilang tadi apa? Wallahu a'lam. Di poin ini para jamaah sekalian, Anda ulang lagi, perdebatan dalam agama itu tercela. Sedangkan berdialog dengan cara yang baik dan ilmiah itu disyariatkan. Dan terhadap hal-hal yang jelas larangannya untuk dibahas, maka wajib untuk ditaati dan tidak boleh untuk dibahas. Dan seorang muslim wajib menahan diri dari membahas sesuatu yang ia tidak punya ilmu tentangnya. Dan menyerahkan pengetahuan tentang itu kepada Allah yang maha mengetahui jika dia tidak tahu. Jangan sok jago bahas hal-hal yang kita tidak tahu ilmunya. Karena hanya malu, panas dada, kalau diam dibilang bodoh, keluarlah ucapannya dari mulutnya padahal dia tidak memahami ilmunya. Al-mira, debat kusir. Ya banyak di zaman sekarang orang debat kusir di kolom komentar. Panas dada, lihat komentar-komentar orang. Kadang memang mereka itu memancing. Ya memancing supaya kita ini berkomentar. Dulu kami sering terpancing, sekarang kami senang memancing. Ya. Udah, kita ini jangan terpancing jemaah. Udah biarin aja. Yang jelas apa yang kita ilmui, tugas kita untuk mengamalkan. Tidak punya ilmu untuk berdialog, jangan sok jago. Tidak semuanya orang itu bisa berdialog. Meskipun mungkin orang pinter, tapi dia tidak punya ilmu berdialog dengan benar, seakan-akan besok dia kelihatan dia yang bodoh nanti. Karena itu semua ada ilmunya, tidak semua orang bisa berdialog. Ya. Dan perkara-perkara seperti ini, itu menggiring orang nanti kepada keraguan terhadap agamanya yang sudah dia yakini. Yaqudu ila syak, wal khisam, wa ta'assub. Akhirnya dia apa? Ta'assub. Ragu sama agama ini. Yang tadinya dia rasa benar, loh kok kayaknya anak salah. Padahal dia yang benar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala." Lihat. Tidaklah tersesat satu kaum setelah dia diberi petunjuk yang sudah ia pijaki selama ini, melainkan karena gara-gara suka debat. Goncang, kalah, akhirnya musuhnya yang salah dianggap benar sama dia. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqo." Aku jamin rumah di surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir meskipun dia itu benar. Ya, ini pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Surga, rumah di pinggiran surga. Ya bagi siapa yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Adapun berdialog dengan baik dan dengan ilmiah, maka ini sesuatu yang disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, berdakwahlah kepada jalan Allah dengan hikmah. Dengan ilmu yang benar. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan apa? Mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau mau berdialog, berdialog dengan yang benar, maksudnya yang ilmiah. Dan jangan sok bisa dialog kalau memang dia tidak mumpuni untuk berdialog. Orang dialog itu perlu punya ilmu yang lebih dari sekedar apa yang dia hafal dan dia pahami. Dia harus menjatuhkan argumen musuhnya. Dia harus sigap. Dia ngomong musuhnya, nah di sini harus digiring ke sana, digiring ke sini. Itu tidak semua orang bisa. Yang bisa berdialog hanya orang-orang tertentu yang memang punya ilmu untuk berdialog. Kadang-kadang dijebak sama musuhnya. Anak kenal seorang ustadz, dia pernah berdialog sama pendolannya ahlu bid'ah. Setelah dialog itu, anak tanya, "Gimana ustadz?" Kata dia, "Kesalahan ana terjebak
sama perangkapnya dia. Mestinya saat dia jebak, Anda tidak mau masuk ke jebakan itu. Tapi karena tidak biasa untuk berdialog, akhirnya terjebak di sana. Ya. Jadi dia ini mestinya ustadznya tidak ikut alurnya musuhnya. Jadi karena terjebak, akhirnya dia ikut. Meskipun tetap dibantah, tapi ngapain kita sampai lari ke sana gitu. Karena musuhnya tahu kalau masuk di sini terus dia kalah. Dia cari hal yang lain. Itu bahaya jamaah. Berdialog tidak semuanya orang mampu dan bisa untuk berdialog. Begitu juga surat Al-Ankabut ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tujadilu ahlul kitabi illa billati ahsan. Jangan kamu berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan yang benar. Ya, dengan hujah-hujah yang benar, yang tepat. Dan tidak semuanya orang bisa melaksanakan hal-hal seperti ini. Yang selanjutnya di bagian dari kaidah ini, yang pertama tadi jangan debat kusir. Yang kedua apa tadi? Berdialog dengan yang baik itu disyariatkan. Yang ketiga, apa-apa yang dilarang kita untuk membahasnya, maka jangan kita bahas. Ya. Masalah-masalah gaib, ya, ribut, masalah apa tahu? Bumi itu datar atau bulat? Dibahas tidak selesai-selesai. Sampai berantem, sampai hujat-hujatan. Mau ngapain jamaah? Dia mau datar, dia mau bulat. Terus kenapa jamaah? La faidata fiha. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia mau berdebat sesuatu yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluarnya jamaah. Tidak bisa. Mau ngapain debatin hal-hal seperti itu? Makanya disuruh tinggal hal-hal yang kita dilarang untuk membahasnya. Perkara gaib. Surga itu gimana ya? Kata dia. Sejauh mata memandang, terus buah-buahannya tidak ada apa? Tidak ada musimnya, ada terus. Terus katanya bidadari itu kaca bagi suaminya katanya. Berarti ngaca, dipikir sama dia, debat sama orang bahas masalah begitu. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa. Ada yang ujung-ujungnya apa? Murtad. Ada Syekh Ana di Jamiah dulu saat kita kuliah. Cerita, dia itu spesialis, dia ini syekh yang ngajar anak dan bapaknya itu punya buku perbedaan antara agama dan firqah-firqah sesat. Dibahas Syiah, dibahas apa namanya Khawarij dan lain-lain dibahas sama dia di bukunya itu. Terutama akhir-akhir ini kata dia itu banyak orang ateis kan. Mulai dia sepertinya menulis di masalah ateis ini yang tidak percaya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ana punya satu murid kata dia, baru belajar. Jadi Ana ini sering pergi ke negeri tersebut, dipanggil sama pihak universitas untuk jadi dosen undangan di universitas tersebut. Dia tidak sebut negaranya. Ana curiga itu kayaknya di Indonesia, kayaknya. Karena dulu beliau sering ke sini. Tapi dia kayaknya juga sering ke Malaysia, juga sering ke negeri-negeri di sekitar Asia Tenggara ini. Ada satu orang, kata dia, Masya Allah pemuda yang sangat semangat. Dia datengin Ana, Assalamualaikum Syekh, gimana kabarnya segala macam. Terus dia cerita, Syekh Ana nih akhir-akhir ini suka debat di Facebook sama orang ateis. Kata Syekhnya, ente kuliah semester berapa? Semester 2. Baru belajar. Kata Syekhnya, lebih baik ente berhenti debat. Ente mantepin dulu akidah yang benar, terus pelajari ilmunya untuk berdialog sama mereka-mereka, baru nanti ente debat. Tapi Syekhnya kalau dibiarin nanti semakin merajalela. Wah, akhirnya dia lebih pintar dari Syekhnya pokoknya. Dikasih tahu enggak mau. Sudah kata Syekhnya, itu nasihat Ana buat antum, silahkan. Ana tidak bisa banyak berbicara lagi. Sudah, ngajar Syekhnya di universitas itu. Nanti berapa lama datang lagi, terus begitu. Sampai beberapa tahun setelah itu, kata Syekhnya, Ana lama tidak datang ke sana, karena tidak dipanggil, belum dipanggil lagi. Terus tidak lama, Ana diundang, Ana datang lagi. Subhanallah pas Ana datang, ketemu lagi sama tuh anak yang dulu tanya, yang dinasihatin sama Ana. Sekarang pertanyaannya berubah. Syekh, buktikan kalau Allah itu ada, kata dia. Bayangkan jemaah, putar balik langsung. Putar balik. Itulah, jangan sok kita ini mau berdebat. Bahas masalah-masalah berat, masalah-masalah ruh. Gimana ruh itu? Larinya kemana? Ke atas, ke bawah kalau mati? Apa kata Allah? Wa yasalunaka 'anir ruh.
Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, urusan ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Allah perintahkan Nabi Muhammad, bilang roh itu urusan ana, kata Allah. Dan tidaklah kalian dikasih ilmu melainkan hanya sedikit. Sudah, tidak usah dibahas. Jangan suka bahas-bahas perkara yang tidak ada gunanya. Perkara-perkara yang jika kita bahas tidak ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang mutlak, yang tidak bisa dibantah. Sudah, tidak usah dibahas. Kita diperintahkan untuk diam, untuk bahas masalah-masalah seperti ini. Dan poin yang keempat tadi, kita wajib untuk diam dalam perkara-perkara yang kita tidak paham. Kita tidak punya ilmunya, tidak usah ngomong para jamaah. Uskut, diam. Bilang apa? Wallahu a'lam bishawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun." Surat Al-Isra ayat 36. Jangan ngomong apa yang kamu tidak punya ilmu di situ. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah. Jangan sok pintar juga. Di atas orang pintar itu ada orang pintar. Di atas yang pintar ada yang maha mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya, begitu juga Imam Malik saat ditanya tentang bagaimana Allah itu beristiwa. Allah itu cuma ngasih tahu, Allah itu beristiwa di atas arsy. Bagaimananya Allah kasih tahu enggak? Nah ini Fulan bin Fulan ini tanya ke Imam Malik, kaifa istawa? Gimana Allah itu beristiwa? Dijawabkah sama Imam Malik? Diusir, bukan dijawab. Kata Imam Malik, istiwa maklum, istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimananya kami tidak tahu, sama Allah tidak dikasih tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Was'alu anhu bid'ah. Pertanyaan ini bid'ah. Pergi. Disuruh keluar. La araka illa mubtadi'an. Tidaklah aku melihat kamu melainkan ahlu bid'ah. Hawa, nafsu bermain sudah. Sana pergi. Jangan di sini. Ya. Dan itulah para jamaah sekalian. Ya, jangan kita ini di zaman-zaman kayak gini sok mau banyak berdebat sama orang. Tugas kita pelajari, amalkan, pelajari, amalkan, dimurojaah lagi, dipelajari lagi, diamalkan lagi, terus begitu. Urusan dialog, pasrahkan kepada ahlinya. Ya. Dan juga dikatakan oleh beberapa para ulama dari kalangan para salaf, ya salah satunya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah, ya Umar bin Abdul Aziz bilang, man ja'ala dinahu ardhan lil khusumat, siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai bahan debat berdebat, aktsarat tanakkul, pasti dia akan warna-warni dan pindah-pindah. Besok jenggotnya panjang, besok ada jenggotnya, besok celananya ngepel jalanan, besok celananya paling cingkrang. Berubah-ubah tergantung episode. Besok ekstrim keras, semua ahlu bid'ah, besok semua kafir, besok jadi ateis. Itu hukuman di dunia ini bagi orang yang suka berdebat. Yang agama ini sama dia dijadikan bahan untuk debat-debat, itu yang akan terjadi. Aktsarut tanakkul, pindah-pindah. Tidak bisa istiqomah. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mira'u fid din yufsidul amal. Debat kusir dalam agama itu merusak amalan-amalan kita. Ya, agar kita menghindari ini semua. Hadza wallahu a'lam. Sudah selesai apa yang mau Ana sampaikan. Walhamdulillah. Semoga yang disampaikan bermanfaat para jamaah sekalian untuk kita semuanya yang hadir di sini dan buat Ana pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan kepada moderator, silakan. Insyaallah kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya, dan dengan berakhirnya materi beliau sampaikan kita telah berada di penghujung acara. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Taslam, Tasya dan juga Babu Salam yang telah juga memfasilitasi kita untuk belajar. Dan kepada antum semua, syukran jazakumullah khair, dan sekali lagi mohon maaf atas kendala yang terjadi. Qadarullah masyafal kepada Ustadz. Semoga ini jadi sebuah memori yang indah untuk Ustadz baik dari kesini saja. Sama Ana sudah difoto tadi. Pas mati lampu. Nah Ustadz, syukran jazakallah khair. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya bermanfaat. Dan mari
Kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian doa kita, Ustadz. Izin dengan membaca doa penutupan list. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, beberapa saat lagi memasuki waktu asar. Sekiranya tidak ada hal yang urgent, silakan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Pun juga karena area parkir masih crowded, silakan untuk bisa kita bersiap-siap melaksanakan